Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Ini adalah acara yang membicarakan isu-isu yang sedang berlangsung di tengah masyarakat dari perspektif iman Kristen dan juga membahas perkembangan dalam dunia teologi atau ajaran gereja untuk menolong kita dapat terus melakukan pembaruan dan dapat merespons dengan semakin tepat dan relevan situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang media dan komunikasi politik. Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Selamat berjumpa kembali Pak Arlianus. Apa kabar Pak? Puji syukur, baik Pak. Ya, Pak Darwin adalah sekretaris 1 dari BPMSW GKSW Jawa Barat dan sedang menempuh program doktoral ya Pak Darwin di FISIP UI ya. Dan karena itu saudara, kita punya narasumber yang tepat untuk membahas isu tentang media dan komunikasi politik dalam percakapan kali ini. Nah Pak Darwin, orang-orang mengatakan apakah ini sebuah teori atau sekedar pandangan dari para politician, media ini disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi. Apa sih yang dimaksud kalau disebut sebagai media sebagai pilar keempat, Pak Darwin? Iya, ini pertanyaan penting dan menarik. Jadi demokrasi kan secara sederhana adalah pemerintahan atau kedaulatan rakyat. Jadi rakyat memerintah melalui apa? Melalui eksekutif pertama, melalui legislatif dan yudikatif. Trias politika itu ya. Trias politika. Jadi rakyat berdaulat karena ada wakil-wakilnya yang dipilih dan dipercaya mengupayakan kepentingan atau kesejahteraannya. Nah, kenapa media disebut sebagai pilar keempat demokrasi? Karena dia menjadi corong dari aspirasi rakyat, menjadi penyambung kehendak atau kepentingan rakyat. Maka pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Kira-kira begitu Pak. Apakah ini mau mengatakan sebenarnya bahwa rakyat tidak terlalu yakin dengan perwakilannya di lembaga legislatif? Kan mestinya yang menyuarakan aspirasi rakyat kan para legislator, ya para Trias senator. politika. Ya kan sudah ada di situ. Mengapa masih perlu media untuk menyuarakan ini? Iya, karena manusia kan memang perlu diingatkan. Jadi kalau pakai antropologi Kristiani, ya kita mengerti tidak ada seorang manusia pun yang sempurna karena dia sudah jatuh dalam dosa. Sama kalau itu dipakai dalam kaitan memahami kekuasaan, maka mereka-mereka yang duduk sebagai entah eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah orang yang terbatas, yang perlu diingatkan, yang perlu ditegur ketika dia menyimpang, dan seterusnya. Nah, media itu menjadi corong untuk mengingatkan seandainya ada kekeliruan kalau saluran demokrasi dalam trias politika itu nggak jalan atau tersumbat kira-kira gitu. Democracy Watch pengawas demokrasi, pengawal 3 pilar yang lain berarti. Ya bisa begitu Pak. Ya. Jadi dia di atas ya. Bisa di atas, tapi bisa di bawah juga kalau di bredel sama pemerintah ya. Ya. Oh, tapi kalau berarti udah nggak demokratis lagi dong kalau udah sudah nggak demokratis ya. Bagi seberapa penting sebenarnya pemanfaatan tadi kan dia mengawasi ya, dia juga padar, dia menjadi corong. Tapi jadi corong siapapun dah. Seberapa pentingkah pemanfaatan media dalam upaya untuk memperjuangkan atau mewujudkan ideologi politik? Sebetulnya dengan memahami dia sebagai pilar keempat yang menopang demokrasi di sebuah negara sangat penting. Tetapi secara teoritis banyak ahli yang juga tidak sepaham dengan keadaan ini karena melihat media ini nggak selalu berfungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat. Misalnya ada yang mengatakan media ini kan sebetulnya didrive oleh pasar. Dia akan mengikuti apa kepentingan pasar. Dia akan mengutamakan rating karena perlu iklan dan seterusnya. Jadi ini dibiarkan saja seperti pasar bebas. Mana yang kira-kira dibutuhkan itulah yang dikejar oleh media. Misalnya mereka yang berpendapat seperti ini menjadi seakan-akan dibenarkan ketika hampir semua stasiun televisi kita punya acara gosip. Yang jumlahnya itu dari pagi sampai malam tuh kayaknya ada aja acara gosip. Saya nggak pernah nonton sih ya. Nah
ini kan sebetulnya dari sisi kualitas, dari sisi substansi, edukasi, aduh, apa sih yang mau perjuangkan lewat acara-acara ini selain dengerin artis ini cerai, artis itu begini gitu. Nggak ada. Ya, nggak esensial lah kalau bahasanya. Tapi itu laku karena ratingnya banyak. Nah, karena itu beberapa ahli mengatakan, apa benar media itu corong demokrasi? Misalnya, ketika dia juga bungkam terhadap isu-isu tertentu, tidak menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, ya. Ada lagi yang mengatakan media ini memang penting, tetapi dia sangat dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa. Bisa jadi ini menjadi corong kepentingan elit yang ingin mempertahankan status quo-nya. Ini juga ada benarnya. Seperti TVRI zaman seperti TVRI zaman dulu, ya. Atau ya sekarang pemilik-pemilik media yang sekaligus politisi. Ya, berita-beritanya kan begitu ya. Kalau dia masuk dalam koalisi, yang disuarakan adalah prestasi pemerintah. Kalau dia oposisi, dari pagi sampai pagi ya, semua pemerintah jelek gitu ya. Jadi ini juga tergantung. Nah, jadi kita bicara soal ideal pers sebagai pilar keempat demokrasi, tetapi secara empiri dia kadang-kadang banyak sekali didrive oleh berbagai macam kepentingan, ekonomi, politik, ya, bisnis dan lain-lain. Nah, mungkin saya nggak tahu para ahli apakah memisahkan, misalnya kan tadi kan pada isu soal kita punya televisi nih di Indonesia yang banyak acara gosip dari pagi sampai pagi begitu. Apakah bisa dibedakan antara media sebagai media entertain begitu, yang memang ya gosip itu ya mengentertain, dan media sebagai, jadi kalau media yang mengentertain ya itu bukan pilar demokrasi lah. Tapi ada media-media yang memang memfokuskan dirinya pada memberikan atau meliput atau memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, kehidupan sosial begitu. Ya, biasanya fokus tiap-tiap media memang kita tahu ya. Yang khusus berita dia lebih banyak porsinya kepada berita. Ya, muatan gosipnya sedikit. Ada yang entertain, ya semua acaranya entertain. Nah, yang perlu dikritisi mungkin begini. Bisa jadi entertain ini juga bagian dari tindakan politik. Muatannya. Ya, misalnya begini. Kadang-kadang ya daripada rakyat pusing terus mikirin negara yang gak beres, dihibur dengan cara ini. Atau dialihkan gitu. Atau dialihkan misalnya ya. Itu juga politik ya. Itu juga bagian dari kerja politik. Jadi menarik. Everyday politics mestinya mengingatkan kita, maksud saya ada teori yang mengatakan everyday politics, politik ini jangan hanya dipahami soal kejar kekuasaan, tetapi dia bisa hadir lewat hal-hal yang menurut kita sebetulnya nggak politik, gitu. Tapi di situ bisa jadi politik. Misalnya di medsos ada buzzer yang sudah terkenal, lalu dia menelanjangi artis tertentu dan seterusnya, orang teralih ke sana. Ini juga kan pekerjaan politik ya. Misalnya isu, gitu ya. Isu, ya. Jadi artinya sebenarnya sebutlah dalam setiap konten media itu, entah mulai dari gosip sampai berita tentang penghancuran lingkungan hidup misalnya, apakah di setiap acara itu dalam kontennya itu sebenarnya didorong atau diinspirasi atau tidaknya terseliplah sebenarnya pesan-pesan politik tertentu begitu? Iya, ada kepentingan, ada ideologi yang dibawa oleh media ini kan mestinya. Sebuah berita kan tidak akan menjadi berita yang nggak punya tujuan, nggak punya kepentingan, pasti kan selalu ada. Saya upload sesuatu di FB saya, ada muatannya kan, ada harapannya. Nah, ini bisa ekonomi, bisa bisnis, bisa kekuasaan, dan bisa jadi berkelindan antar beberapa faktor ini, Pak. Nah, tadi Pak Dari sudah menyinggung soal politisi yang pemilik media. Ya, mungkin yang terjadi sebenarnya orang yang punya media lalu kemudian terjun ke dunia politik. Ya, karena menarik ya. Ya, begitu ya tadinya. Jadi dia udah punya media dulu sebenarnya. Lalu ya ada berapa ya? Metro TV, sebut saja Metro TV. Dia bukan politisi sudah lama itu, Pak. Ya, dia memang dulu orang Golkar ya. Sudah lama. Punya media lalu akhirnya bikin partai politik misalnya sebut. Nah, pertanyaan saya adalah apa dampaknya ketika para pemilik media ini betul-betul terjun
ke dunia politik, atau bahkan mereka pemilih ini adalah pemilih dalam tanda kutip nih, pemilih juga partai politik tertentu. Apa dampaknya pada ini? Iya. Nah ini juga menarik. Kalau yang menjawab adalah mereka yang punya pandangan liberal secara politik, ini positif. Gimana sih pandangan liberal secara politik atau apa? Maksudnya ya namanya demokrasi, siapapun berhak, siapapun bebas melakukan itu, sejauh itu dilakukan secara fair, sejauh itu memang apa bisa dipertanggungjawabkan, nggak ada problem. Siapapun boleh. Kalau kamu punya ya silakan. Ini kayak pasar bebas. Jadi jangan ngiri dong. Jangan ngiri. Ya. Tapi dari sisi soal sehat tidaknya demokrasi ketika media yang diharapkan bisa netral, bisa bebas dari kepentingan kekuasaan singkat, kemudian dikooptasi dan menjadi kendaraan dari kepentingan politik tertentu, ini sudah tidak sehat. Sebab pengaruh media itu kan sangat besar, apalagi di tengah-tengah kehidupan sekarang yang semua serba digital. Gitu. Bayangkan kalau yang disampaikan adalah pesan-pesan tertentu yang nggak benar, lalu masyarakat percaya, atau meninabobokan masyarakat terhadap sikap jalim kekuasaan, ini kan berbahaya. Jadi jawabannya tergantung dari aliran teoritis mana yang menjawab gitu, Pak. Dalam teori komunikasi politik misalnya, yang ideal seperti apa? Adakah ada semacam ini loh sebenarnya mestinya tuh media dalam kaitan dengan komunikasi politik mestinya begini, bahwa ada penyimpangan, yaitu soal kebebasan. Apakah ada yang ideal? Itu kembali ke pertanyaan Pak Al pertama. Dia sebagai pilar keempat demokrasi harusnya bisa bebas nilai, tetapi mengartikulasikan kepentingan rakyat banyak, mengkritik, membereskan, meluruskan. Idealnya begitu. Tapi apakah itu otomatis terjadi ketika misalnya medianya milik politisi tertentu yang berkuasa misalnya, atau yang oposisi misalnya? Kan nggak mudah. Pak Al misalnya jadi menteri nih, punya TV, ya Pak Al punya kebijakan yang tidak benar, ya TV-nya kan kalau kritik Pak Al diomelin, direksinya diganti. Iya. Artinya sebenarnya kalau dengar Pak, mestinya kan media itu mesti menjadi dalam tanda semacam seperti lembaga keagamaan yang semestinya. Sebut kalau kita bilang menyuarakan suara kritis profetis begitu. Media mestinya ideologi punya begitu, Pak Darwin. Kalau dengar Pak Darwin tadi ini. Idealnya begitu. Pilar keempat demokrasi mengartikulasikan kepentingan atau aspirasi rakyat banyak. Nah, tapi ini problem dalam demokrasi. Rakyat yang mana? Kan demokrasi pemerintahan oleh rakyat. Rakyat yang mana? Nah, ukuran yang sebetulnya agak valid adalah rakyat kebanyakan yang umumnya selalu jadi korban dari elit. Ya, yang kelompok menengah ke bawah itu kan lebih banyak dari sisi komposisinya ya, piramidanya. Mestinya media mengartikulasikan kalau di piramida kehidupan ya posisi terbawah. Tapi apa laku dan ya ini kan problemnya, Pak, maksud saya. Itu tidak bisa menjadi modal politik ya. Iya. Oke. Nah, Pak, dari dalam amatan saya nih ya, Pak, ya saya tidak terlalu ngerti politik sebenarnya. Sama lah, Pak. Dalam amatan saya berkaitan dengan pemberitaan ikhwal politik di media ini, media tertentu ini memiliki sudut pandang tertentu ketika mewartakan isu politik tertentu. Nah, pertanyaan, apakah ini lazim? Apakah ini sesuai dengan azas jurnalistik? Atau ini hanya sebagai dampak dari kepemilikan media yang adalah seorang politician? Tapi nanti kita tunda setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang berbincang tentang media dan komunikasi politik bersama Pak Pendeta Darwin Dermawan. Saya Pendeta Arlianus, pemandu percakapan kita. Pak Darwin, saya mengulangi pertanyaan saya di akhir segmen pertama tadi, Pak. Jadi dalam amatan saya yang awam ini berkaitan dengan pemberitaan ikhwal politik, ya, media tertentu memiliki sudut pandang tertentu, ya, ketika mewartakan isu politik tertentu. Apakah ini lazim di dalam dunia dan komunikasi politik yang memanfaatkan media? Apakah ini sesuai dengan asas jurnalistik atau ini sebenarnya pengaruh entah buruk entah baik, ya, pengaruh dari pemilik media yang kebetulan adalah seorang politician yang ya punya pandangan politik tertentu? Iya. Saya nggak tahu waktu Pilpres yang lalu misalnya apakah di Metro TV ada kampanyenya Pak Prabowo. Saya nggak ngamatin tuh. Sedikit. Ada ya kayaknya. Sedikit. Tetap ada ya? Berita kampanye Prabowo harus, itu wajib ada. Oke. Wajib, tapi tidak seimbang dengan yang Pak Jokowi. Iya. Maksud saya itu. Jadi pemilik media pasti punya kepentingan, punya aspirasi. Dan karena itu dia mesti mengutamakan atau memprioritaskan aspirasi dan kepentingan dirinya dan kelompoknya. Tetapi sebagai media dia tidak pernah bisa juga hitam putih menunjukkan dia tidak netral gitu, Pak. Jadi ada makanya ya iklan dari kontestan lain, dalam hal ini waktu itu Pak Prabowo. Ya, tetapi kenapa ini sedikit itu kan yang perlu dianalisa. Apakah memang pihak kontestan lain itu tahu kalau itu media milik lawan politiknya, jadi buat apa masang iklan di situ gitu loh? Nggak usah terlalu banyak karena biasanya swing voter relatif nggak banyak misalnya ya kalau dalam politik begitu. Bisa saja kan begitu pertimbangannya. Atau dia membatasi kuotanya, ya jangan banyak-banyak. Ini memang corong dari aspirasi kelompok Pak Jokowi misalnya. Ya, tetapi bahwa ada faktor kepentingan, ideologi dari pemilik media sekaligus politisi itu jelas dan kita bisa ngelihat kan ya sekarang ya. Termasuk juga sebetulnya dalam hal bukan hanya politik, Pak, tapi misalnya penyebaran budaya tertentu. Disney misalnya, dia menawarkan film-film yang menganggap lazim konsumerisme atau individualisme. Jadi itu yang dia kampanyekan. Itu tanpa sadar kan menjadi ideologi yang dihidupi oleh tokoh-tokoh kartunnya misalnya ya. Tapi kalau itu kayak tadi agak menarik malah buat saya. Jadi artinya sebuah kayak Disney ya, berarti dia punya ideologi tertentu. Dan segala hal entah apapun itu dia beritakan, dia publish dengan memakai ideologi ini sebagai saringan. Iya. Nah, kalau media-media yang sebutlah media-media nasional kita misalnya itu, Pak. Kalau tadi mendengar padan, berarti mereka nggak punya ideologi sebenarnya. Itu tergantung betul-betul kepentingan. Kalau kali ini yang punyanya pro yang penguasa, ya dia bela penguasa. Kalau yang punya pro oposisi, dia bela oposisi. Artinya media ini tidak punya ideologi tertentu sebagai frame untuk melihat dan membahas isu, Pak. Iya. Ada tentunya ya, mestinya ada. Kalau nyebut namanya nggak enak juga ini. Cuma ada yang misalnya mengkritik pemerintah secara elegan, secara sopan. Ada media cetak yang seperti itu kan. Dia masih punya nilai-nilai tertentu soal moderasi keberagamaan, soal toleransi, ada kan disuarakan. Cuma tidak selalu hitam putih. Dan ini watak kelompok moderat memang di mana-mana ya. Jadi ada tetap. Nah, tetapi kalau pertanyaannya apakah tidak punya ideologi?
ya bisa jadi agak condong begitu, seperti halnya para politisi kita yang miskin ideologi kan. Ya kan, ini tadinya ngomong lawan politik nggak baik, begitu yang ini menang gabung rangkul-rangkulan bersama, ya bisa saja dimaknai ini sebagai bentuk demokrasi yang sesungguhnya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tetapi rakyat yang harus diutamakan, bisa. Tetapi di bawah kan rakyat sudah sempat terkoyak-koyak gitu ya. Ini kelompok ini kelompok itu. Ternyata begitu yang ini menang, bisa rangkul-rangkulan ya. Dan ya di politik katanya nggak ada ideologi ANSI seperti misalnya di Amerika, kelompok Demokrat sama Republikan sudah jelas gitu ya. Di banyak tempat yang jelas itu kan kepentingan. Ya, yang penting kepentingan saya terakomodir, oke, ideologi belakangan gitu. Berarti sebenarnya cara media kita melakukan komunikasi politik atau pemanfaatan media itu sebenarnya cerminan dari situasi politik dan para politisi di negara kita yang juga tidak punya ideologi. Iya, kadang-kadang begitu ya Pak ya. Saya sebenarnya nggak bisa membayangkan ya para jurnalis yang ada di media itu, karena mestinya kan ketika mereka masuk kan mereka punya pendidikan jurnalistik dan kan ada idealisme tertentu dan ada persyaratan tertentu ketika mereka masuk. Lalu tiba-tiba ketika bosnya switch ke partai lain, ke pihak lain, mereka harus Iya. Jadi mereka idealisme mereka taruh di mana itu? Atau mereka menderita di dalam sana sebenarnya? Ya saya nggak ngerti juga. Tapi kan ada juga orang-orang idealis yang membangun media secara mandiri. Ya ada media online sekarang nih. Media online. Nah ini kan corong-corong demokrasi yang memang menolak mainstream media yang kadang-kadang sudah nggak bisa dipertanggungjawabkan atau kadang-kadang ya membela yang bayar dan seterusnya. Ada juga sih sekarang. Tetapi memang problem dari media, dan ini problem dari siapapun juga sebetulnya, seberapa kuat idealisme itu bisa bertahan ketika misalnya dia butuh penghidupan, dia butuh makan dan seterusnya. Realistis saja ya. Iya, jadi pragmatisme dalam arti tertentu sampai kadar tertentu nggak bisa dihindari sih Pak. Bahwa itu tidak ideal ya. Tetapi media mana yang nggak perlu uang sekarang? Iya. Nah, ketika sebuah media sudah berafiliasi pada partai politik tertentu atau menempatkan diri sebagai corong entah penguasa, entah corong oposisi, ya tadi yang Pak Darwin katakan tadi karena kepentingan, entah kepentingan pragmatis, ya apapun kepentingannya, apakah media semacam ini masih pantas disebut sebagai pilar demokrasi? Bisa saja. Kalau penguasa perlu oposisi, kan ya nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi, dikritik. Kritiknya terlalu keras, kritiknya tidak bijaksana, itu soal lain yang bisa diukur lagi. Tetapi oposisi diperlukan dalam demokrasi. Ketika satu misalnya ya, tapi nyebut medianya takut nggak enak juga ini. Ya acara yang mengkritisi pemerintah, tapi sekarang sudah di stop. Oke. Ya. Yang terkenal hostnya dan seterusnya. Ya bisa saja orang bilang ini udah nggak objektif nih, itu nggak suka sama pemerintah. Tapi toh laku. Dan sampai kadar tertentu pemerintah juga mendengarkan. Itu rating tinggi sekali loh itu. Ratingnya tinggi sekali. Pemerintah mendengar. Ya soal kritiknya dibuat-buat atau berlebihan soal lain. Tapi ini menjadi semacam gonggongan demokratis yang menolong pemerintah untuk melihat saya nggak boleh sembarangan juga. Ya misalnya dalam kasus simpatisan FPI yang ditembak di tol ya. Itu kan keras sekali corongnya bilang, ini nggak demokratis, ini melanggar HAM dan seterusnya. Ini kan debatable karena pemerintah yang demokratis juga perlu tegas terhadap sikap-sikap non demokratis. Tapi batas ketegasannya tuh apakah boleh misalnya sampai melanggar HAM? Nah, di titik-titik sumir yang tidak bisa dilihat hitam putih inilah diperlukan sebetulnya media yang mengkritisi. Jadi media yang dalam komunikasi yang dipakai sebagai alat komunikasi politik untuk memberi kritik yang setajam apapun sebenarnya tetap diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Dia tetap dengan itu ia memainkan peran sebagai pilar keempat tadi itu. Iya.
Ya, Oke. walaupun ya kalau itu ada pelintiran kebencian macam-macam, nah itu yang nggak demokratis gitu Pak. Dalam amatan Pak Darwin, apakah media di Indonesia setelah kita ngobrol tadi ini masih dapat tergolong sebagai pengawal demokrasi atau sebenarnya sebagai pembunuh demokrasi? Bisa dua-duanya, Wah, tergantung gimana ini? sudut pandang mana yang kita pakai. Oke. Plus kita tidak membatasi media itu hanya pada media-media nasional yang sudah terkenal. Tadi ya kelompok-kelompok yang membuat media online secara mandiri, kan mereka masih punya aspirasi, kepentingan, idealisme yang juga baik ya. Jadi ini membangun demokrasi. Tetapi ada media-media yang ya nggak netral, nggak objektif, sampai kadar tertentu dia juga bisa membangun demokrasi dalam rangka check and balances. Tadi oposisi tadi. Tetapi dia bisa menghancurkan demokrasi ketika dia memelintir berita sedemikian rupa untuk kepentingan pendek kekuasaan. Ini berbahaya. Itu bisa menghancurkan demokrasi. Nah, persoalannya di tengah-tengah demokrasi yang memberikan ruang sebebas-bebasnya, memang yang menghukum media-media yang tidak demokratis ini kan nantinya Pemirsa, rakyat sendiri, Pembaca. gitu Pak, pembaca sendiri. Tapi ini juga menjadi ruang yang diperebutkan oleh media. Justru media-media yang ratingnya besar, tinggi adalah mereka yang kadang-kadang nggak rasional, gitu ya, emosional. Tapi ini dibutuhkan dan laku. Ya, jadi ya ini nggak bisa hitam putih dijawabnya nih Pak. saya membaca sebuah survei bahwa sumber berita objektif yang paling tinggi dipercaya oleh rakyat itu adalah televisi. Televisi, ya, bukan media online. Pak Darwin komentar kerasa, pada ini pasti saya sekarang bukan mendengar berita, ya tidak terlalu banyak dari media mainstream sebenarnya. Saya lebih banyak dari yang online karena dalam tanda kutip menurut saya independen orang-orangnya begitu loh. Nah, Yeah. menurut Pak Darwin ini Hasil surveinya Iya. bagaimana gitu ya? Iya. Bisa dikritisi menurut saya, walaupun kalau respondennya adalah mereka yang suka nonton televisi bisa valid. Tapi kalau orang sudah nggak pernah nonton televisi, banyak generasi YouTube sekarang atau generasi digital yang aksesnya berita-berita online, nggak mungkin mereka dipengaruhi oleh televisi kan Pak. Jadi surveinya mungkin benar kalau respondennya sebagian besar adalah para pemirsa televisi. Kalau generasi milenial yang YouTube agak susah ya. ya jadi kembali kepada tadi kan bahwa artinya sebenarnya entah media mainstream entah media online ini sebenarnya sarana yang sangat yang sangat penting dalam menyampaikan atau mempengaruhi publik untuk berpegang pada atau membela ideologi tertentu begitu Pak. Iya penting ya. Termasuk di dalamnya sebetulnya media-media sosial yang saya definisikan juga sebagai media komunikasi ya. Misalnya sekarang ada tren bagaimana produk-produk tertentu nggak mau iklan di televisi, nggak mau bikin iklan. Dia lebih milih misalnya Raffi Ahmad endorse. Ya. Kenapa? Sudah jelas followernya jutaan orang gitu, pasti dilihat dan dia pasti punya pengaruh persuasi terhadap followernya. Dibanding misalnya Ke dia stasiun TV. iya create iklan, produksi iklan itu miliaran kalau bagus ya. Masuk ke televisi belum tentu juga target pasarnya sesuai dan seterusnya. Nah, karena itu media yang saya maksudkan adalah secara umum termasuk medsos-medsos, dan dia punya fungsi sebagai medium yang efektif membangun demokrasi atau menghancurkan demokrasi. Nah, ini kan tadi kan media itu bisa menghancurkan, bisa membangun. Media juga bisa menimbulkan persoalan yang sebut misalnya persoalan penyebar kebencian, bisa juga sebenarnya memersatukan kita sebagai rakyat. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh warga agar media tetap menjadi pilar keempat yang mengawal demokrasi setelah informasi berikut ini?
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat dari perspektif Kristen atau membicarakan perkembangan teologi Kristen atau ajaran gereja supaya kita dapat terus membarui pemikiran kita dan merespon situasi dengan semakin tepat. Kali ini kita bicara tentang media dan komunikasi politik. Ini segmen yang terakhir. Saya Pendeta Aryam Rosa dan kita berbincang dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Pak Darwin, kita lanjut ya Pak. Ini segmen terakhir. Apa yang perlu dilakukan oleh warga, masyarakat maksudnya, agar media ini tetap menjadi pilar keempat yang mengawal demokrasi? Saya mau menjawab dengan merefleksikan kasus yang terjadi di Prancis yang sempat menjadi menyebabkan turbulensi situasi sosial politik bukan hanya di Prancis tapi di dunia. Yeah. Dan itu dimulai oleh seorang siswi yang menyebarkan kabar bohong tentang gurunya yang katanya menghina Nabi Muhammad. Nah, dari situ bahkan sampai Indonesia, presiden kita juga mengeluarkan protes. MUI mengajak boykot produk-produk Prancis, dan ini serius sekali. Ada orang tewas dan seterusnya. Bisa dibayangkan dari situasi kebohongan yang terjadi di Prancis ini bisa menghancurkan dunia. Iya. Dan efek dari berita buruk itu kan lebih gampang menular dibandingkan berita baik. Nah, karena itu mestinya kita sebagai warga Indonesia sekaligus warga dunia bisa memanfaatkan media sosial, kalau kita nggak punya akses kepada media besar, sebagai medium untuk memberitakan kabar baik, memberitakan perdamaian, memberitakan keadilan. Di tengah-tengah permusuhan, ya jangan kemudian menggosok-gosok situasi yang sudah buruk sehingga orang semakin panas misalnya. Karena efek media ini benar-benar serius ya Pak. Orang bisa dengan mudah mengakses sesuatu tuh dari handphonenya, dan bisa terprovokasi sedemikian rupa dari handphonenya, dan kita nggak bisa ngerti efek destruktif dari media. Bisa kemana-mana itu. Bisa kemana, dan itu bohong. Kebayang orang yang sudah termakan. Dan yang sudah mati, sudah meninggal. Termasuk pemerintah juga kan termakan informasi bohong itu Pak. Ya, artinya kalau tadi kan Pak Darwin mengatakan bahwa warga perlu kritis terhadap media. Pada saat yang sama kita perlulah memproduksi secara personal begitu berita-berita tentang perdamaian, persaudaraan, paling tidak mengimbangi berita-berita kebencian itu. Betul. Tapi Pak, kalau negara bisa termakan isu semacam itu yang punya perangkat yang besar, ini mengerikan, apalagi kita warga yang tidak punya perangkat sensor. Iya. Negara bisa, dan bukan cuma negara kita loh. Iya. Banyak Pak. Iya. Yang membuat pernyataan-pernyataan yang menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Iya. Itu menariknya tuh Pak. Aduh, luar biasa. Jadi sangat serius untuk tadi. Nah, dalam kaitan dengan itu, apakah lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja, telah atau dapat melakukan sesuatu nggak untuk yang begini nih? Sebab kalau tidak, ya tentu kita mengharapkan dan harus pemerintah melakukan pendidikan politik atau literasi supaya kita lebih kritis. Tapi
lembaga-lembaga keagamaan apa yang bisa dilakukan atau yang telah dilakukan lagi lembaga keagamaan seperti gereja, Pak Darwin? Ya, ini menjadi hal yang urgen untuk difikirkan dan dikerjakan. Karena apa? Karena lembaga keagamaan itu kan punya kohesi sosial atau ikatan emosional yang sangat kuat ya dengan kelompoknya. Jadi ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah kelompok yang punya kekuatan sosial politik yang baik, yang besar, yang berpengaruh, mestinya mereka juga memanfaatkan media yang mereka miliki, baik secara kelompok ataupun individual, untuk memberitakan berita-berita yang memperjuangkan perdamaian, keadilan, keutuhan ciptaan. Karena ini efeknya kuat sekali, dampaknya kuat sekali. Ya, tapi apakah itu sudah dilakukan? Nah, ini yang memang perlu diobservasi lebih lanjut nih. Kalau dalam pengamatan kasar Pak Darwin, apakah lembaga-lembaga, sempitkanlah gereja sebenarnya sudah menjadikan isu ini atau hal ini bagaimana menyebarkan berita-berita cinta itu sudah melakukannya dengan baik begitu menurut? Beberapa gereja sudah ya, misalnya kita di GKI punya selisip yang mewartakan narasi cinta kasih atau perdamaian, ya, atau ada media-media tertentu yang kita pakai untuk menyuarakan persatuan, solidaritas dan seterusnya ada. Tapi apakah ini sudah menjadi mainstream kebijakan gereja? Rasanya nggak juga. Apa indikatornya? Karena yang mengakses media-media ini juga nggak banyak. Artinya kan masih perlu dijadikan pekerjaan besar sehingga dia bisa menjadi mainstream dari jemaat, keputusan jemaat dan lain-lain gitu, Pak. Jadi bahkan lembaga-lembaga yang sudah berupaya melakukannya sebenarnya dalam tanda kutip dampaknya belum terlalu besar karena tidak diakses juga. Tidak diakses juga. Ya, apakah memang ini nasib dari berita-berita yang begitu nggak terlalu enak dibaca? Memang kalau gosip kan gampang tuh. Berita buruk ada yang pembunuhan di sana itu menyebar. Oh, gampang sekali itu ya. Tapi ada orang yang memperjuangkan kerukunan atau memperjuangkan lingkungan hidup. Aduh, ini iya. Kok dia doang yang bisa, saya enggak gitu. Udah didiemin aja misalnya ya. Jadi artinya perjuangan keras untuk memanfaatkan media sebagai komunikasi politik dalam arti yang seluas-luasnya itu menjadi penting termasuk gereja-gereja. Betul. Dan dalam kaitan dengan itu, ini kan baik YKB GKI TV memberikan ruang terhadap untuk isu-isu politik, isu-isu kebangsaan. Ini suatu yang penting, walaupun saya percaya minat dari pemirsa juga ya nggak besar-besar amat untuk hal-hal seperti ini. Ya. Ya, kalau bagi kita, bagi YKB ini ada acara-acara yang kita terus produce, entah berapapun viewernya, karena ini idealisme yang kita mau sampaikan dalam rangka pendidikan. 4 pilar demokrasi. Ya, tetap kita bawa viewernya nggak banyak, tapi acara Gema Kasih ini lumayan banyak, lumayan banyak. Nah, Pak Dari, apakah kalau begitu Pak Dari mengatakan bahwa media-media milik gereja perlu mengambil peran sebagai sarana komunikasi politik supaya media gereja juga bukan hanya menjadi sebagai media pastoral dalam tanda kutip, tapi betul-betul menjadi seperti media yang umum, artinya menjadi pilar demokrasi. Iya. Rasanya sangat-sangat perlu, Pak. Apalagi sekarang ini kan nggak ada semacam otoritas media tunggal. Ya, ketika YouTube atau IG bisa menarik hati follower yang banyak, maka sangat perlu bagi gereja untuk memakai otoritasnya untuk hal-hal yang tadi idealis, yang membawa berita-berita perdamaian, keadilan, persaudaraan, solidaritas. Dan ini sangat-sangat perlu untuk difikirkan dan dibangun. Karena sekarang ada istilahnya the death of expertise. Ya, matinya para keahlian. Orang nggak peduli Anda mau profesor, tapi bisa lebih mendengar siapa Tengku atau siapa gitu ya, yang akademis, latar belakang akademisnya bisa dipertanyakan, tapi dia sangat otoritatif gitu buat followernya. Nah, sama dengan itu, kalau kemudian media ini dibajak oleh kelompok-kelompok yang kita nggak ngerti, yang niat baiknya juga dipertanyakan, sayang.
Sementara gereja sebetulnya punya otoritas. Ya, walaupun mungkin juga dia harus berkompetisi dengan media-media lain yang lebih menarik hati jemaatnya. Tapi poinnya adalah mestinya gereja juga secara serius membangun dan memanfaatkan itu. Termasuk dalam kaitan itu YKB, GKI TV nih. Ya, di tengah-tengah digitalisasi kehidupan dunia, mestinya fokus dan concern gereja terhadap YKB, GKI TV juga besar dan dibangun gitu loh Pak, ya, supaya ini bisa menjadi corong alternatif yang bisa menjadi pilar keempat demokrasi kalau pakai topik kita. Ya, dan mestinya atau bagaimana cara supaya sebenarnya paradigma seperti ini bahwa media, gereja perlu memanfaatkan media yang dipunyai bukan hanya kepentingan internal, pastoral internal, tapi untuk kepentingan menjadi tadi pilar demokrasi keempat. Bagaimana? Apa yang bisa dilakukan supaya gereja-gereja? Ya. Iya, ini nggak gampang nih Pak. Ya sama seperti Pak Al sudah lama, belum lama sih, membangun tidak selalu mudah ya. Ini tantangan seperti menjawab telur dulu atau ayam dulu. Maksudnya begini, kadang-kadang kan memang berlaku viewer itu ukuran untuk keberhasilan dan menarik hati orang lain yang mau melihat atau tidak melihat. Kalau ngelihat cuma segini, tapi kalau itu dibiarkan ya ini juga nggak akan naik-naik. Jadi kayak telur dulu ayam dulu nih. Bagaimana meningkatkannya? Tapi sementara dengan itu jemaat juga tidak serius membangunnya kan? Jadi nggak gampang. Mungkin bisa difikirkan isu-isu politik ini mendatangkan misalnya siapa yang terkenal IG followernya jutaan misalnya ya, mungkin sesekali bisa nggak Pendeta Darwin yang nggak terkenal ya. Siapa ya diundang pandangan dia. Jadi narasumber yang populer itu gitu. Kan sekali dia ini udah ada jutaan orang itu Pak ya. Tapi sebenarnya yang paling mudah itu membahas yang kontroversi Pak. Atau membahas yang kontroversial. Tapi kita nggak mau membahas yang kontroversial. Iya, atau membahas yang kontroversial sekalian. Atau saya mengundang pembicara-pembicara yang hitam putih pandangannya. Wah, itu akan dengan mudah itu rate viewer naik, tetapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tetapi bukan itu tujuannya. Hilang tadi mimpinya menjadi pilar keempat demokrasi itu. Ya. Jadi soalnya saya katakan tadi di YKB GKI TV ini ada acara-acara yang kita nilai kalau nggak banyak kita hentikan, tapi ada acara-acara walaupun tidak banyak kita tetap produksi karena ini membangun. Adalah bagian dari idealisme misi dari lembaga. Baik Pak Darwin, ini percakapan menarik ya tentang media dan komunikasi politik. Sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada semacam pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan topik kita media dan komunikasi politik? Pak Darwin, silakan. Ya, saudara-saudara pemirsa Gema Kasih Indonesia, kalau kita merenungkan Kristus Tuhan kita, maka kita bisa belajar satu hal penting, bagaimana Kristus itu memanfaatkan media yang dilihat manusia ketika dia berinkarnasi menjadi daging. Ya, kalau hanya dalam bentuk suara atau wahyu dan seterusnya, dia tidak terlalu relevan dalam mengetuk hati atau menyentuh hati atau mempersuasi para pengikutnya. Nah, sebagaimana Kristus sangat menganggap penting media sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kehendak Bapa di surga, mestinya kita juga bisa menjadi media-media yang hidup. Baik diri kita, perkataan kita, pola pikir kita, maupun medsos kita, atau kalau saudara punya kekuasaan di kelompok tertentu, bisa memanfaatkan itu untuk memberitakan ihwal kerajaan surga, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Kristus Tuhan kita. Baik, Pak Darwin, terima kasih atas waktunya dan penjarahan yang diberikan kepada para pemirsa kita pada hari ini. Dan saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita dalam acara Gema Kasih Indonesia pada episode kali ini. Bila ada masukan-masukan, silakan dikirimkan kepada kami ke nomor 0812 8188 9191 0812 8188 9191. Terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.